Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada video kali ini saya sharing dan memberikan informasi mengenai energi New Moon in Aries yang terjadi tanggal 9 April 2024. New Moon in Aries ini terjadi setelah terjadinya gerhana matahari total di tanggal 9 April 2024. Maka saya sarankan teman-teman menonton dulu video yang sudah tayang mengenai energi gerhana matahari total. New Moon in Aries. Aries adalah urutan zodiak pertama dalam urutan 12 zodiak. Maka gambaran energi yang bisa kita rasakan ketika New Moon in Aries adalah dimulainya sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita mengenai perencanaan, aktivitas, kegiatan, ataupun action yang akan kita lakukan sepanjang 6-12 bulan ke depan. Dan tentunya ketika kita memulai sesuatu yang baru, pasti di masa sebelumnya ada sesuatu yang telah selesai kita lakukan. Atau sesuatu yang telah kita analisis, kemudian kita rangkumkan menjadi satu kesimpulan, dan inilah dasarnya kita merencanakan sesuatu yang baru untuk kedepannya. Inilah ditandai dengan energi dari New Moon in Aries. Action yang kita lakukan pada New Moon in Aries akan kita lihat hasilnya 6 bulan ke depan, yaitu pada momen Full Moon in Aries. Untuk tahun 2024 ini, New Moon in Aries di tanggal 9 April 2024, maka di tanggal 18 September 2024 kita bisa lihat hasilnya ketika Full Moon in Aries. New Moon in Aries berbeda dengan New Moon lainnya ya teman-teman, karena Aries adalah zodiak berelemen api yang melambangkan action, perjuangan, sang warrior, maka tindakan yang kita lakukan, action yang kita lakukan cenderung berapi-api, semangat, dan penuh dengan keyakinan untuk memenangkan apapun yang kita ingin menangkan. Pada konstelasi Aries, Moon tentu saja berada di Aries ketika New Moon terjadi di Aries. Di dalam konstelasi Aries itu ada juga Jupiter, Uranus, dan Merkurius yang sedang retrograde. Lord dari Aries adalah Mars yang posisinya berada di konstelasi Aquarius bersama dengan Saturnus. Sementara Sun, Venus, dan Neptunus berada di konstelasi Pisces dan posisi North Node atau Rahu juga berada di Pisces. Pada energi New Moon kali ini kita rasanya ingin melakukan sesuatu, tetapi tertahan. Tindakan kita yang tertahan ini karena Saturnus yang menahan energi Mars. Saturnus adalah Lord of Karma atau tindakan kepemimpinan ataupun kebijaksanaan. Sehingga kita akan merasakan segala tindakan yang ingin kita lakukan harus kita renungkan atau kita pikirkan baik-baik. Apakah tindakan yang kita lakukan ini bermanfaat untuk seseorang itu atau bermanfaat untuk diri kita atau bermanfaat untuk orang banyak. Uranus yang berada di konstelasi Aries juga mengarahkan kita akan mengeluarkan tindakan yang inovatif, tindakan yang belum pernah kita lakukan di masa sebelumnya. Tetapi lagi-lagi kita harus berpikir bijak untuk pengambilan keputusan ataupun tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Saturnus memberikan kita bayangan konsekuensi ke depannya apabila kita melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Terkait dengan inovasi tindakan yang belum pernah sama sekali kita lakukan, atau keputusan besar di dalam kehidupan kita untuk melakukan langkah-langkah baru. Maka kita akan mengambil prinsip, baik belum tentu benar, dan benar belum tentu baik. Maksudnya adalah apabila tindakan yang kita lakukan adalah benar, belum tentu baik untuk diri kita ataupun baik untuk orang-orang yang terkait dengan tindakan kita. Atau kalaupun tindakan yang kita ambil itu adalah baik, belum tentu tindakan itu dibenarkan. Merkurius yang posisinya ketika New Moon sedang retrograde memberikan kita energi untuk membuka kembali memori masa lalu, mengingat kembali tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan di masa yang lalu, atau mengingat kembali peristiwa-peristiwa di masa lalu yang sudah terjadi. Sebagian dari kita mungkin tidak bisa menahan energi untuk harus mengkomunikasikan, membahas kembali hal-hal yang sudah terjadi di masa yang lalu. Ada ungkapan-ungkapan, kamu dulu begini, kamu dulu begitu, atau saya dulu begini, saya dulu begitu, atau dia dulu begini, dia dulu begitu. Yang berarti
Komunikasi ini bisa saja terjadi antara kita dengan seseorang yang terhubung langsung dengan memori masa lalu kita, atau antara kita dengan seseorang yang mendengarkan cerita kita, atau antara diri sendiri yang berbicara kepada diri sendiri. Tujuan energi Merkurius yang retrograde ketika new moon terjadi agar kita menemukan dasar-dasar mengapa peristiwa-peristiwa di masa lalu itu terjadi, dan agar kita menemukan jawaban-jawaban dari apa yang selama ini kita pertanyakan atau kita cari tahu. Jupiter yang juga berada dalam konstelasi Aries akan memberikan kita energi bimbingan. Bimbingan ini bisa kita dapatkan dari orang lain, bisa saja seorang teman, seorang leader, coach, atau seseorang yang menjadi tempat kita bercerita. Selain itu, energi Jupiter akan membuat kita terhubung dengan sisi kebijaksanaan kita tertinggi, guru sejati di dalam diri kita yang akan memberikan kita bimbingan, arahan, petunjuk-petunjuk untuk menemukan dasar-dasar peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lalu, kemudian menemukan jawaban-jawaban dari hal-hal yang kita cari tahu selama ini. Dalam proses ini, mungkin kita akan menemukan hal-hal yang menghalangi kita untuk menemukan sisi kebijaksanaan. Misalnya saja adalah sikap kita yang menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan seseorang, atau menyalahkan diri kita sendiri. Ini karena Merkurius akan masuk ke konstelasi Pisces ketika retrograde dan bertemu dengan Rahu. Rahu adalah pandangan dan pengejaran duniawi, sehingga energi ini akan mempengaruhi kita untuk ngejudge situasi, keadaan, ngejudge orang lain, ataupun ngejudge diri kita. Namun energi ini hanya sementara, karena dalam analisis review kita ketika Merkurius retrograde di konstelasi Pisces yang bertemu dengan Rahu ini, pada akhirnya kita akan menemukan sisi kebijaksanaan diri kita yang kemudian kita akan tahu kenapa situasi itu terjadi, dan kita tidak akan menyalahkan situasi, keadaan, ataupun diri kita, ataupun orang lain. Ketika kita menemukan kebijaksanaan diri kita, ada sisi diri kita yang mungkin terkesan impulsif, sikap memaafkan tetapi juga ingin memberikan lebih, atau memberikan sesuatu yang lebih baik dari masa lalu yang pernah kita berikan. Karena kita merasa ingin memperbaiki situasi. Tetapi keinginan kita untuk memberikan sesuatu yang lebih ini akan tertahan. Ada pemikiran-pemikiran yang datang di dalam pikiran kita, kalau kita memberikan lebih, maka seseorang ini tidak akan merasa bersalah. Atau situasi dari masa lalu mungkin akan terulang lagi circle-nya. Sehingga dalam situasi ini kita akan merasakan munculnya sisi defense di dalam diri kita yang akan membatasi tindakan-tindakan kita. Kita akan merasa terbatasi dalam melepaskan energi, tindakan, action kepada hal-hal yang terhubung di dalam kehidupan kita. Saturnus akan memberikan kita energi kehormatan dan kepemimpinan, sehingga kita akan lebih menjaga kehormatan kita dan sisi kepemimpinan di dalam diri kita. Dan Saturnus juga akan memberikan kita energi untuk memberikan hukuman, bentuk suatu hukuman kepada orang-orang yang terkait dengan situasi kita ini. Atau bentuk suatu hukuman yang kita pahami, kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita seperti bercermin diri, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya akibat peristiwa masa lalu, kalau saya menghadapi hal-hal yang sulit, maka ini adalah bentuk hukuman yang saya dapatkan karena peristiwa yang terjadi di masa yang lalu. Maka ke depan, saya tidak akan lagi memulai kesalahan yang sama. Atau ketika saya berhasil memutus mata rantai circle siklus karma, ke depan saya tidak akan lagi masuk dalam circle karma itu. Tidak akan lagi memulai hal-hal yang bisa membuat saya masuk dalam circle seperti masa lalu. Di titik ini kita menyadari ya teman-teman bahwa kita harus memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita agar kita tidak lagi mengulang atau masuk kembali ke peristiwa masa lalu. Maka inilah yang mendasari action inovasi kita pada New Moon in Aries kali ini. Awalnya ketika kita memulai action, kita masih cenderung takut karena energi Saturnus bersama dengan Mars di konstelasi Aquarius. Takut dengan ketidakpastian, takut dengan masa depan, takut dengan hal-hal yang terjadi dari konsekuensi yang kita lakukan. Tetapi ketika Mars transit ke Pisces, maka kita akan merasakan
diri kita terbawa dengan situasi dan keadaan yang mengalir seperti air. Kita akan lebih cenderung membiarkan kehidupan ataupun tindakan yang kita lakukan mengalir apa adanya. Di titik ini kita sudah mulai percaya dengan kemampuan kita dan juga percaya terhadap ketentuan Sang Maha Pencipta. Kita merasakan keyakinan kalau tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan niat baik akan menghasilkan sesuatu yang baik nantinya. Pada situasi ini, kita akan mengabaikan hal-hal yang sebelumnya sangat kita prioritaskan. Ini karena prioritas kita sudah berubah. Hal-hal yang kita takutkan selama ini pun sudah tidak lagi semenakutkan itu. Ini karena kita sudah lebih berani untuk menghadapi situasi yang akan terjadi ke depannya. Kita merasa hal-hal yang buruk sudah kita lalui di belakang sana, maka ke depan tidak akan ada hal-hal yang lebih buruk daripada hal-hal dari masa lalu yang sudah kita lewati. Dan kemudian kita akan mengumpulkan apapun yang berharga di diri kita maupun di sekeliling kita. Yang kita anggap ini adalah modal kita untuk merealisasi rencana-rencana kita ke depannya. Maka akan terlihat sisi defense yang kita tampilkan. Sisi defense ini karena sikap kita terlihat melindungi aset, harta, uang, ataupun keuntungan-keuntungan yang kita anggap adalah bagian dari milik kita. Sehingga sisi defense ini tentunya pembatasan ya teman-teman, dan membuat orang lain menjadi terbatas untuk mempergunakan aset, uang, ataupun fasilitas yang sudah kita jaga. Inovasi ataupun ide-ide pemikiran yang muncul ketika New Moon in Aries ini juga terkait dengan aset, kekayaan, harta, ataupun uang yang kita miliki. Kita akan terpikir untuk bagaimana caranya mengembangkan aset ataupun uang yang kita miliki. Dan bagaimana caranya agar aset ataupun uang tetap aman dalam perlindungan diri sendiri. Di New Moon ini juga, kita akan terpikir untuk memiliki sesuatu yang baru yang belum pernah kita miliki, atau ingin memiliki inovasi yang baru dari benda yang sudah pernah kita miliki. Misalnya, kita dulu sudah pernah punya motor, tetapi kali ini pengen punya motor dengan inovasi yang terbaru. Dan energi yang kita rasakan, mungkin kita akan sangat berani untuk mengambil resiko untuk memiliki benda yang ingin kita dapatkan. Karena energi Saturnus sudah memimpin diri kita, di mana kita merasa sudah sangat mandiri untuk segala tindakan dan konsekuensi yang akan kita hadapi ke depan, maka energi New Moon ini akan membawa kita untuk mewujudkan mendapatkan benda yang kita miliki dengan cara berhutang, ataupun dengan cara jaminan dengan konsekuensi jangka panjang. Tentunya untuk keberuntungan, keberhasilan untuk menyelesaikan hutang jangka panjang, masing-masing zodiak akan berbeda-beda keberuntungannya. Maka di titik ini teman-teman juga bisa mendapatkan energi kebijaksanaan dari Saturnus dan Jupiter, di mana teman-teman bisa mempergunakan spekulasi-spekulasi dari Saturnus dan Jupiter, yaitu gambaran tentang kemampuan diri, kemampuan finansial. Jika teman-teman ingin menambah aset ataupun menambah harta dengan cara hutang. Energi New Moon in Aries ini selain juga memunculkan sisi defense di dalam diri kita masing-masing terhadap aset, harta, ataupun uang yang kita pikir, kita perhitungkan itu adalah milik kita juga akan terpikir untuk menambah aset, harta, ataupun kepemilikan kita. Mungkin sebagian dari kita harus terjadi konflik. Misalnya ada harta bersama dalam pernikahan yang harus dibagi karena terjadinya perceraian di masa sebelumnya. Maka tentu saja konflik dan kompetisi tidak bisa dihindari untuk saling memperebutkan. Atau persoalan-persoalan terkait tentang hutang yang harus dibagi untuk pembayaran dan pelunasannya antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau yang namanya uang itu akan merasa mau dan menerima, tapi kalau yang namanya hutang ada situasi yang pastinya akan menolak ya, nggak mau menanggung dan lain sebagainya, dan ini juga akan bisa menimbulkan konflik hutang. Dan ada juga persoalan-persoalan yang muncul dari pembagian harta warisan ataupun pembagian wasiat, yang selama New Moon in Aries ini sampai puncaknya 6-12 bulan ke depan akan diupayakan untuk terselesaikan.
Jadi kesimpulannya, energi New Moon in Aries kali ini akan membawa diri kita untuk mandiri, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Menyelesaikan hal-hal masa lalu yang terkait dengan aset, harta, warisan, uang, kepemilikan. Jika ada yang belum selesai, kita akan merasa bertanggung jawab dan ada action untuk menyelesaikannya. Meskipun proses penyelesaiannya tidak memakan waktu singkat, dan ini akan bisa memakan waktu dalam jangka panjang 6-12 bulan ke depan, tapi tujuan dari energi ini adalah menemukan sumber masalah dan menyelesaikannya. Sehingga pada puncak full moon in Aries di bulan September atau nantinya ketika new moon in Aries di tahun 2025, semua sudah clear. Ya, harapannya seperti itu kalau memang kita mengikuti energi new moon in Aries ini. Bagaimana kalau kita menolak energi new moon ini? Mungkin kita akan melakukan tindakan penghindaran, tidak ingin mengatasi masalah atau tidak ingin menyelesaikan masalah. Tetapi konsekuensinya adalah apa yang mungkin bisa menjadi milik kita akan terlepas, atau konsekuensinya harus kita lepaskan untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang lain. Dan kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada lagi gunanya rasa penyesalan. Karena toh semuanya atas dasar keinginan kita. Kembali lagi, kalau teman-teman ada yang menjadikan alasan tidak mampu, maka tidak mungkin. Karena energi New Moon in Aries, Aries adalah elemen api, kita akan difasilitasi energi alam yang akan memberikan kita energi keberanian, semangat, warrior, berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang menjadi milik kita atau mempertahankan hak-hak kita. Segalanya akan menjadi mungkin jika ada action. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini sharing energi New Moon kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share. Siapa tahu ada teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.